Baik ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran informatika ya untuk pertemuan yang ke-10 ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini yang tidak sekolah di kelima dan kita yang sakit mudah-mudahan gimana kita segera diberikan kesehatan. Baik, sebelumnya kita sudah membahas, kita pelajari tentang yang namanya kecerdasan artifisial ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatannya ya, pemanfaatan tool kecepatan kecerdasan artifisial ya. Nah, oke, pemanfaatan untuk kecerdasan artifisial. Nah, pernahkah kalian menggunakan fitur di ponsel yang bisa menilai wajah atau mendeteksi objek di kamera? Pernah. Pernah tidak? Pernah. Mengenali fitur wajah. Ya. Namanya apa? Namanya? Bisa kata sandi. Itu disebut face recognition, pengenalan wajah. Ya. Kemudian atau pernahkah kalian bertanya kepada Cici, Siri atau Google Assistant? Pernah. Misalkan, mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas. Nah, itu aplikasi-aplikasi itu adalah merupakan tool atau aplikasi yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Yo. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini adalah pertama, tentu saja kita mampu memahami konsep dasar AI, kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh tools AI. Tool itu apa? Tool itu berupa aplikasi atau sistem atau bisa berupa alamat web yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian mengaplikasikan salah satu tool AI untuk memecahkan masalah atau membuat karya sederhana, misalnya membuat teks atau gambar. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Ini ada beberapa info tentang kultur kecerdasan artifisial. Ayo non. Cici. Ini. Ini. Hah? Ada yang pakai HP-nya Apple? Ada Desi, iya namanya? Hah? Dia namanya Siri. Jadi Apple punya asisten pribadi namanya Siri. Ya, kalau HP biasa kita bisa menurut si Cici, namanya Cici. Ya. Nah, kemudian di sini ada Gemini. Ini. Ini Gamma AI. Gamma AI. Ya, Gamma. Kemudian dari sini bukan Suno. Roblox. Ini Suno, ya. Nah, ini semua aplikasi-aplikasi yang akan kita pelajari untuk mengetahui tool tentang kecerdasan artifisial. Nah,
Oke. Nah, di sini Bapak punya video ya tentang judul atau perkembangan AI pada saat ini. Bapak minta kamu perhatikan, kamu teliti, dan silakan nanti kamu berikan kesimpulan dari video ini ya. Bisa diulang ya. Tapi kan mereka teknologi artificial intelligence atau ada yang berpikiran tentang robot canggih dari masa depan ya, seperti yang ada di film dunia Hollywood. Tanpa disadari kecerdasan buatan sebenarnya sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih ragamnya? Berikut informasi yang terkait. Kecerdasan buatan bukan barang baru di dunia teknologi. Beberapa film bahkan sudah bisa memprediksi kecanggihan dari teknologi ini. Kita sebut saja film klasik seperti 2001 Space Odyssey misalnya. Atau Jarvis di film Iron Man. Tanpa kita sadari sesungguhnya kita ini sudah menggunakan artificial intelligence dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini memang mungkin tidak sesuai dengan film fiksi tersebut. Secara data, implementasi AI yang paling banyak digunakan saat ini ada Vision AI dan juga ada Natural Language Processing seperti misalnya chatbot. Sebenarnya konsep membuat mesin bisa melakukan interpretasi visual layaknya manusia ya. Jadi baik itu dari gambar ataupun dari video. Interpretasi apa aja sih yang memungkinkan menggunakan Vision AI dari mulai tadi ada sekali juga, terus kita identifikasi ojek online, crowd estimation di dalam satu kerumunan massa gitu untuk manajemen massa. Nah itu beberapa yang saat ini bisa kita lakukan. Oke, machine learning, deep learning, dan juga big data analysis melahirkan chatbot. Chatbot ini sendiri adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk mensimulasi percakapan dengan manusia, terutama lewat internet. Ada beberapa perusahaan pengembang chatbot sendiri di Indonesia, di antaranya ada AI dan juga ada Ina dari Microsoft. Rina ini sebenarnya apa? Jadi Rina itu sebenarnya personifikasi dari platform AI-nya Microsoft. Rina dipersonifikasikan sebagai gadis remaja Indonesia nih, yang tinggal di Indonesia, dan sebagai AI, Rina itu punya berbagai capability secara teknologi. Dia punya social emotion intelligence juga. Jadi sebagai teknologi AI, Rina kan mempunyai algoritma machine learning. Jadi Rina kita suruh belajar, dan dia sudah belajar dari 236 seniman terkenal di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dengan dia belajar, kemudian dia mempunyai skill untuk melukis. Nah, prosesnya Rina itu pada saat ini kita bisa memberikan keywords dengan kata-kata tentunya. Keywords itu akan kemudian menjadi inspirasi bagi Rina untuk menciptakan sebuah lukisan. Seperti itu prosesnya. Dengan ya algoritma tertentu ya, dengan neural network processing, sehingga kata-kata tersebut bisa diterjemahkan ke dalam lukisan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini tidak bisa dihentikan, sama halnya seperti internet. Kompleksitas masalah yang bisa saja hadir maupun efisiensi membuat kita cepat atau lambat akan menggunakan inovasi yang hadir di teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari maupun skala besar seperti industri. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempelajari teknologi yang ada sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Karena sesungguhnya mereka ini hadir untuk memudahkan pekerjaan kita. Tim CNN Indonesia, Jakarta. Gerbang siang menepi kekuatan dan siap membuat hari kecil membosankan jenuh. Oke, tadi kalian sudah melihat tentang perkembangan AI, ya. Dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan apa dari
video yang tadi Bapak putar, apa yang kalian bisa simpulkan dari video tadi tentang AI? Apa? Bina? Tahu Pika? Tadi video tadi menjelaskan tentang apa? Bisa belajar, namanya machine learning ya. Jadi ketika kita ini ke depan, kita pasti tidak akan asing lagi dengan yang namanya machine learning. Mesin diajar, mesin belajar sendiri. Bagaimana prosesnya? Itu ada yang namanya neural. Jadi seperti layaknya manusia, dia belajar, diprogram untuk belajar sendiri. Ya, dan seperti ketika ada perkembangan internet awal itu bisa terbendung sama. Nah juga pada sekarang tidak akan bisa terbendung perkembangannya. Ya, nah makanya minimal kita tahu dan kita bisa menggunakan. Ya, nah baik. Kita fokus terhadap tujuan pembelajaran kita. Tadi adalah kita mengenal menggunakan tool AI. Nah, apa itu AI atau kecerdasan artifisial? Bapak sudah jelaskan di awal ya, bahwa kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar berpikir, bertindak seperti manusia dengan kemampuan untuk mengenali pola dan membuat keputusan secara mandiri. Ya, nah kategori tool KA. Jadi ada kategorinya, ya, dibagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, ada tool AI untuk membuat teks. Ya, yang kedua, ada tool AI untuk gambar. Yang ketiga, tool AI untuk video, untuk suara, dan untuk penerjemah. Baik, kita bahas satu-satu. Contoh tool untuk teks. Tadi kamu sudah pernah menggunakan, ya. Salah satunya adalah ChatGPT, Gemini, Canva AI. Pernah menggunakan Canva AI? Pernah. Notion AI atau Grammarly AI. Itu contoh tool AI yang kita bisa gunakan untuk membuat teks, membantu kita dalam membuat teks atau dokumen. Ya. Kemudian contoh tool AI untuk gambar, untuk membuat gambar. Ya. Nah, kalian bisa menggunakan Gemini, aplikasinya ada DALL-E, ada Prisma, ada Lumina AI, dan ada Remove BG. Ya, untuk mempersonalisasi gambar, menghasilkan gambar yang kita inginkan. Ya. Kemudian tool untuk membuat video, ada yang namanya VIO 3. Ya, kalian bisa gunakan, bisa dicoba. Ada Adobe Sensei, Lumen 5, Li, dan Flex Clip. Ya, ini tool AI yang kita bisa gunakan. Nah, kunci ketika tadi tidak membahas yang namanya chatbot. Ya, chatbot. Contoh Gemini, ChatGPT. Nah, itu dia berjalan menggunakan yang namanya instruksi dari yang kita inputkan. Contoh misalkan dengan ChatGPT, misalkan buatkan teks cerpen minimal 500 karakter. Enter, itu prompt. Kata kunci namanya prompt. Nah, ini prompt ya. Jadi kuncinya ketika kita menggunakan AI adalah prompt. Prompt adalah instruksi atau perintah yang diberikan pengguna agar AI menghasilkan respon tertentu. Umumnya prompt berbentuk teks, tetapi saat ini sudah ada prompt yang menggunakan voice prompt atau suara. Jadi kita bisa seperti voice note di WA, ya, prompt itu kita bisa gunakan. Ya. Nah, jadi kuncinya ketika kita nanti akan menggunakan AI adalah prompt.
Fixnya menggunakan from, anggap AI sebagai manusia. Jadi ketika kita berhubungan dengan komputer AI, anggap aja dia manusia. Kita berbicara dengannya, ya. Kemudian berikan AI konteks yang spesifik, artinya promnya harus jelas. Ya, misalkan outputnya mau apa, batasannya sampai di mana. Nah, format prom itu harus jelas, ya. Dan cantumkan informasi, kasih contoh. Kalau lebih lengkap, lebih bagus lagi kasih contoh. Contohnya dia. Nah, itu lebih lengkap lagi. Output yang diinginkan dan mencoba prom. Terus dicoba ketika kita menghasilkan, ketika yang menghasilkan yang tidak kita inginkan, coba lagi promnya rubah. Jadi terus dicoba. Ya, nah ini intinya. Baik. Nanti sekarang kita langsung praktek bagaimana tool AI yang kita bisa gunakan. Ya. Baik. Silakan. Jadi ini kan komputernya nanti ada, gunakan semuanya. Tetapi tiap kelompok 4 orang. Nanti terusnya akan menjelaskan. Dari sini terus ke sana. 4 orang. Tapi ini aja. Stop dirinya di sana. Oke, silakan diatur. Ini kerja, ini kerja. Sana itu kursinya ya. Stop. Baik. Pertama kelompok. Ini kelompok. Pertama kelompok 1 yang kerja ini ke sini sampai sofa. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, makan. Lalu kelompok 4 ke sini. 4, 5. Ini 6, 7. Ya. Oke. Tapi luap aja. Oke, perhatikan. Ya, sambil diatur-atur aja. Perhatikan. Ya. Hari ini kalian akan melakukan yang namanya eksplorasi dengan cara diskusi kelompok. Ya. Nah, nanti kamu akan Bapak beri tantangan tiap kelompok. Tantangannya apa? Tantangannya adalah kamu mencoba menggunakan tool AI, yaitu boleh Gemini, boleh ChatGPT. Ya, boleh Gemini, boleh ChatGPT, bebas silakan. Tantangannya apa? Ada 3 tantangan ya. Pertama, nanti kalian buat petualangan minta AI untuk membuat sebuah cerita pendek dengan tema petualangan di ruang angkasa. Ya, tantangan pertama. Tantangan kedua, buat puisi tentang alam. Yang ketiga, buat gambar seekor kucing yang memakai helm astronot. Jadi nanti hasilnya gambar helm pakai astronot. Nah, selama tantangan tersebut, Bapak kasih waktu 15 sampai 20 menit. Nanti di akhir tiap-tiap kelompok memberikan refleksinya tentang kesulitannya, tentang misalkan tantangannya apa selama kalian mengeksplorasi tantangan ini. Paham? Oke. Kalau paham, boleh langsung dicoba. Boleh pakai Gemini, boleh pakai ya, atau chat tool AI yang lain boleh. Bapak minta semuanya menggunakan. Jadi tidak ada istilah belum pernah menggunakan. Awas, tadi kata kuncinya naon pro. Instruksinya harus jelas. Ulang ambang. Ya. Ada? Kenapa? Hah? Nah,
juga banyak. Tahu kan? Tantangannya kamu tulis hasilnya dalam buku. Nah, kertas satu lembar. Misalkan cerita pendeknya apa? Tulis. Ya, hasilnya. Petualangan di ruang angkasa. Kemudian puisinya tentang alam. Puisinya batasi aja menjadi 4 bait. Biji. Kemudian gambar, kalau tidak bisa digambar di aja lah, di screenshot aja atau nanti perlihatkan hasilnya gitu ya kalau gambar. Minta bentuk laporannya dalam format buku kertas selembar aja. Pak masih banyak kata promnya harus jelas. Kamu mintanya berapa? Kan tadi kan gua pakai 2 paragraf. Sabaraha kata, Allah panjang kali. Maka promnya harus jelas. Lamun aya pondok mah berarti promnya harus lengkap instruksinya. Temanya petualangan di ruang angkasa. Puisinya tentang alam. Katiruna gambarnya kucing pakai helm astronot. Kata selembar masih sekelompok. Satu kelompok, satu kelompok. Tulis hasilnya. Udah langsung di sini aja. Nah, misalkan tadi ada pertanyaan, Pak, panjang kali berarti promnya harus jelas. Misalkan mau berapa kata, misalkan berapa paragraf. Langsung aja ya. Misalkan puisinya mau yang lebih spesifik, boleh. Kamu misalkan promnya lebih dispesifikan, misalkan ke pantai atau ke
4 bait maksimal. Ya maksimal 4 bait. Maksimalnya 4 bait. Tidak mungkin membentuk paragraf itu sebagaimana berlepas. Iya. Bapak, cerah cek si gimana tidak mungkin membuat paragraf ditulis sebagai itu kecil apa Berarti kecil teuing. Nah kalau tekan bukan gambar, ya tidak mungkin digambar, sketsa saja boleh atau nanti gambaran digambar. Kalau gambar karena gambar tidak mungkin digambar, didorong aja nanti bapak di apa lihat gambar. Tim penjajah dalam perjalanan Siapa itu tuh konstitusinya tentang alam? Mana sih ada gambarnya? Baik, program Pak. Buatkan. Nah, kalau di spesifik.
Mainnya misalkan dan menuliskan nama Kanja Kekuatan yang jauh mengalahkan protokol mereka mendarat di bulan gambar kucing pakai astronot foto kita se-estetik mungkin paling bagus sudah terpakai. Jadi kata kuncinya dengan prom ya, dengan prom instruksinya yang jelas, spesifik, detail.
maca puisinya? Siapa yang maca puisinya sangat? Hai. Gambarnya kalau sudah klik di download ya, gambar jadinya cuma satu aja. Sama ibu tuh Pak. Hah? Coba pakai yang ini. Try. Itu yang siapa ntar kelompok silakan duduk. Belum? 3 menit lagi boleh? 5 menit boleh? Tadi kalian sudah melaksanakan mengeksplorasi tantangan bagaimana cara menggunakan salah satu chatbot pada Google AI. Nah, selanjutnya Bapak minta tiap kelompok masing-masing perwakilan aja boleh ya, dalam jangka waktu 2-4 menit ya. Apa yang harus kalian presentasikannya adalah terkait hasil dari tantangannya tadi, yaitu membuat cerpen, puisi, dan
gambar. Bisa juga ditambahkan tantangannya apa, kesulitannya apa, gitu ya. Kemudian kenapa sih gambarnya tidak sama antara kelompok satu, kelompok dua dan selanjutnya? Kenapa apa alasannya, gitu ya? Nah, baik, Bapak minta dari kelompok Abi, boleh dari kelompok siapa dulu silakan. Dulu siapa? semuanya aja. Satu orang aja langsung. Nah, dari siapa? Atau bergantian boleh silakan. Enggak, saya berdua. Sok-sok, bising. Berdiri, berdiri, sok berdiri. Baik, ya berdiri. Berdiri, sok berdiri lah. Semuanya, semuanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasilnya apa? Yang kedua, Udah, jadi apa sih kesulitannya lah? Kesulitannya, kemudian pengalaman kalian saat tadi melakukan apa eksplorasi di sertifikat atau ini, ada yang bisa menggambarkan secara umum? cocok pertamanya pas membuat merangkai kata-kata ujung menghasilkan misalnya gambar yang visual yang jadi Susah. Susahnya kasih ceritanya, jadi intinya promnya. Ya. Nah, bagaimana agar sesuai gambar atau teks sesuai yang diinginkan? harus deadline Ulang-ulang. ya Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan dulu. Kelompok Pinka, coba berdiri. Kelompok Pinka, berdiri aja, berdiri. Berdiri. Nah. Oke, Bapak minta gambaran saja ya terkait tadi kelompok Pinka melakukan mengerjakan tantangan itu membuat cerita pendek, membuat visi, membuat gambar, apa sih kira-kira pengalaman barunya apa, tantangannya apa, kedepannya seperti apa, silakan. tantangan dulu. Boleh. Tantangannya harus sabar untuk menghadapi dia. Dengan kenyataan. Ya, saya tanamnya nggak bisa. Hah? Kalau di wae terus nggak bisa apa yang kita pengen tapi kalau proses tadi kata bapak benar. Nah, jadi kuncinya promnya. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa nih penggunaan ChatGPT atau begini kan tadi? Kira-kira kedepannya seperti apa yang akan kalian lakukan? Hah? Ya. Promnya lebih detail, lebih jelas, ya, lebih spesifik. Ya, mana lihat gambarnya? Ada gambarnya? Atau coba puisinya mana? Puisinya bacakan. Kira-kira itu sesuai dengan yang diinginkan tuh puisinya kalau dilihat. Ya, sesuai yang diinginkan. Atau kalau dari 1 sampai 10 apakah sudah sempurna atau misalkan baru diangkat 8? 8. Kira-kira kalau mau angka 10 mana ada? Hayang sesuai dengan keinginan kita. Alam jadi nggak bumi wae ada laut Oh iya. Coba bacakan satu bait aja. Yang di paling atas. mentari terbit di bak Ekspresinya kritik. mentari terbit di bak Judulnya apa? judulnya bisikan alam. Bisikan Allah. Mentari terbit di bak larut menyentuh dari
berniat basah dan lembut. Burung bernyanyi di antara jalan, membawa damai tentang Oke, jadi kira-kira ke depan kalau ada misalkan pekerjaan atau tugas membuat puisi, menit beres kan? Beres. Asal tahunya tadi spesifik. Ya, oke, silakan, terima kasih. Kemudian kelompok kaca, kaca, kansa, ya. Sini nih kaca. Biar kelihatan kameranya. Oke, pertanyaannya sama ya. Jadi tantangannya apa? Kalian bisa ceritakan pengalaman tadi saat eksplorasi. Kemudian ya pokoknya seputar apa sih refleksi dari tadi kalian mengerjakan tantangan ini gitu ya. Silakan. tantangannya adalah membuat gambar di AI harus rinci dan sesuai karena ini teks amun kata kunci salah tidak akan sesuai sama yang kita inginkan. Kira-kira ini kedepannya penggunaannya seperti apa? Harus rinci. Coba cek bacakan cerita pendeknya buat 3 baris. Hasilnya seperti apa? Misteri kapal itu disambut asteroid. Kapten Jara membincangkan mata layar navigasi, cahaya hijau lembutnya memantul di kolomnya. Kapal eksplorasi mungilnya komet melaju melintasi kekosongan hitam. Jauh di dalam sabuk asteroid, Kepler 186 misinya hanyalah memetakan anomali magnetik. Terima kasih cukup. Baik ya, tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok, masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi terkait pengalamannya dalam mengeksplorasi, ya, mencoba tool AI yang ada di internet, gitu ya. Nah, kali ini akan melakukan refleksi kegiatannya hari ini ya. Coba Kiki, ada Kiki mana? Kiki, nah, apa kesulitan yang Kiki temui saat menggunakan tool tadi? Kesulitannya apa? Mudah tidak tadi? Nah, sulit. Kesulitannya apa? Hah? Oh, komputernya terbatas ya. Kalau Latifah tadi kesulitannya apa? Tadi Bapak lihat tentang kesulitan. Susah Loginnya. ChatGPT dan Gemini harus login. Ya. Mungkin kalau Sophie kelompok kita ada kesulitan? Hah? Tidak ada? Tidak. Kesulitan baik, itu kesulitannya. Jadi secara garis besar kesulitannya hanya dari teknisnya saja, perangkatnya saja gitu ya. Nah, untuk teknisnya mudah ya. Kemudian apakah hasilnya sesuai dengan yang kalian harapkan? Iya. Misalkan Bapak kasih rentang 1 sampai 10 kelompok Latifah, tadi hasilnya dianggap berapa? Rating. Misalkan kan selalu 10 disediakan sempurna ya. Tadi hasilnya dari kelompok ini rentang 1 sampai 10 ada dianggap berapa? 8,5. Kalau kelompok ini kelompok ini ya. Kira-kira tadi hasilnya sesuai dengan yang diinginkan tidak? Sesuai yang diharapkan itu tadi hasilnya.
Sangat sesuai, sempurna. Kalau 1 sampai 10, angka berapa kira-kira? 7. Baik. Kalau kelompok Wina 8,5. 9,5. Baik, menurut kalian apa manfaat dari nilai dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya coba, Cung. Cung. Membantu mengerjakan tugas, apalagi sebagai pelajar ya. Ada lagi? Apa? Selain mempermudah mengerjakan tugas, mana? Intinya khususnya kita sebagai pelajar kalian ya, ini sangat berfungsi untuk membantu kita ketika menggunakan tugas, mencari referensi, kemudian mencari ide, itu ya tentang apa yang kita inginkan. Ya, jadi itu refleksinya. Kesimpulan pembelajarannya, ya. Nah, kesimpulannya bahwa tadi kecerdasan artifisial itu, kecerdasan artifisial itu banyak, ya. Ada yang berbasis teks, ada yang berbasis gambar, ada yang berbasis video, ya. Nah, kemudian kata kunci utamanya, kenapa hasilnya tidak sesuai yang diharapkan? Ada beberapa, gitu ya. Nah, itu karena instruksinya atau promptnya. Jadi prompt itu harus detail. Contoh, misalkan Bapak ingin mencari puisi tentang sekolah. Promptnya, saya adalah guru SMP Cikoneng. Tolong buatkan puisi dengan tema sekolah, ya, dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, tapi dengan singkat, ya. Jadi terus instruksi itu secara detail, kan? Misalkan buatkan dalam format gambar, nanti hasilnya dalam format gambar puisi itu. Latarnya bisa ditambahkan. Jadi ketika print aja, ya. Jadi instruksi itu harus detail, jelas. Paham ya? Oke. Baik, satu hal yang baru saya pelajari tentang AI hari ini adalah, nah, baik, ya kelompok masing-masing satu, apa sih hal yang baru yang telah kalian pelajari hari ini? Silakan dari kelompok Latifa, tulis aja langsung di sini. Latifa berarti kelompok 1. So, apa hal yang baru yang kalian pelajari hari ini? Ya. Atau kalau selain dari kelompok itu mau kelompok apa dulu? Silakan. Hal baru yang dipelajari hari ini. Ada tidak manfaatnya? Nah, apa sih hal yang baru yang kita bisa yang kalian bisa pakai? Ayo sok ke depan. Boleh, siapa sok? Kata-katanya tidak usah sempurna, tidak penting maka arti, penting maka atos. Arti. Misalkan mengetahui tentang ChatGPT atau tadi apa jadi apa? Tuh. Ya, atau ada lagi silakan. Kelompok 1, 2, tadi kan udah 7, 3, 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Silakan masing-masing tulis di gigi masing-masing tulis di gigi silakan, sekarang saja. Ya. Ya. Boleh berbarengan, boleh. Kelompok 1, asal karena satu orang. Boleh. Ya. Kelompok itu. Kelompok masing-masing kelompok itu. Terima baca. Ya. Ya pegang. Kelompok pegang saat ya.
Ya, ya. Pak, Pak. Fitur chat GPT MPT. lebih fitur tentang chat tadi non chat fitur cepet Cipa web Cipa enggak Cipa Ganti aja tulisnya. Ganti aja tulisnya. Kelompok 34. Kelompok 1. 4 kilo. Kelompok gigi.
Baik, biar berjalan ya. Nah, refleksinya tentang dari kelompok 1 secara garis umum bisa mengetahui fitur tentang chat GPT dan Gemini tadinya maksudnya ya. Oke, dari kelompok 2 bisa belajar membuat perintah prompt dengan baik dan benar. Kelompok 3 bisa tahu cara memakai Gemini. 4 bisa mengetahui bahwa AI dapat membantu kita seperti mencari ide. Kelompok 5 bisa mengetahui cara menggunakan chat GPT dan Gemini, bisa belajar menggunakan prompt, bisa mengetahui macam-macam chatbot. Jadi kesimpulannya bahwa kalian hari ini bisa belajar salah satu dari sekian banyak tool kecerdasan artifisial yaitu chatbot. Jadi antaranya chat GPT dan Gemini yang bisa membantu kita dalam membuat sebuah ide atau solusi dari permasalahan. Ya, baik, terima kasih ya untuk refleksinya. Baik, ada pertanyaan? Iya. Tidak ada, ya. Terima kasih untuk hari ini, ya. Bapak harapkan dengan perkembangan chat GPT, dengan perkembangan AI, ya, kita minimal bisa menggunakan AI tersebut untuk membantu pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, itu saja. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, tetap tersenyum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.